Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jaka Santosa MPD selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Andong. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMPN 1 Andong. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam acara langkah dan strategi efektif serta konkret mewujudkan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima penyampaian materi, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh refleksi dari rekan sejawat, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Ibu Rumi kami persilakan. Dimohon Bapak Ibu Guru untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa, kepada Ibu Balkis Nurfamisah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina
Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Inna dina yubayyunaka inama yubayyuna Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa inama yankusu an nafsih wa man afa bima ahada alaihi wa huwa sayu'tihi ajran 'azima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dan mohon kegiatan pada hari ini semoga Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu-lah kami kembali kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMPN 1 Andong kepada Bapak Warsito dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pula Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SMPN Andong, serta para hadirin semuanya. Yang pertama, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kepada Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul bersama dalam rangka aksi nyata penyampaian modul oleh Ibu Kamseh. Yang kedua, salawat dan salam kepada Junjungan besar kita Muhammad SAW sebagai penuntun kita di zaman akhir nanti. Para hadirin semuanya, ini adalah suatu kesempatan untuk kita belajar bersama bagaimana proses dalam langkah mencapai program CGP atau calon guru penggerak sebagai motivasi bagi kita semuanya agar kita bisa untuk mencerdaskan anak bangsa. Salah satu kegiatan ini marilah kita bersama kita dukung kegiatan ini dan kita ikuti dengan semaksimal mungkin dalam langkah dan strategi efektif serta konkret mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini tema yang akan diusung oleh beliau Ibu Kamseh. Mari kita ikuti secara semaksimal mungkin dan nanti penjabarannya seperti apa kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya. Ada kurang mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Warsito. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada Ibu Kamsih dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Andong, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 1 Andong, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini telah memberikan nikmat sehat serta sempat di pembelajaran selama CGP ini. Kemudian tujuan dari diseminasi budaya positif di sekolah ini yaitu untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran modul selama saya mengikuti diklat CGP pada perubahan budaya yang positif di sekolah tercinta ini, yaitu SMP Negeri 1 Andong, untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Insya Allah
saya meneruskan bahwa bersama kita bisa, bersama kita akan lebih maju. Tepuk tangan untuk kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya sedikit sharing santai saja ya. Kemungkinan juga ilmu yang saya serap itu masih jauh dari kata amat baik. Artinya di sela-sela bagaimana kita mengajar, mencerdaskan kehidupan, mencerdaskan anak-anak, di sini kita juga diberi kesempatan. Bukan dalam arti gini, saya berdiri di sini bukan berarti lebih dari Bapak Ibu, tetapi karena kesempatan saja yang istilahnya saya mendapatkan kesempatan terlebih dahulu untuk mengikuti diklat ini. Kedepannya saya berharap bahwa Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Andong dapat mengikuti diklat CGP dan bisa menggerakkan warga sekolah ini untuk menjadi lebih baik dan lebih maju lagi, insya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf, ini berhubung kegiatan kita juga di siang hari, Bapak Ibu sudah lelah dalam tadi mengajar. Mari kita bangkitkan semangat kita lagi dengan tepuk yang kita miliki, yaitu tepuk semangat. Masih ingat tepuk yang kita miliki? Kalau tidak, saya ingatkan yang biasa kita pakai untuk memberikan semangat untuk anak-anak juga. Ketika saya memberi apa-apa, cemungut alay, tangan kiri ke depan, kemudian tangan kanan cemungut, iya. Nah, nanti kita ulang berkali-kali. Ini sudah familiar sekali di sekolah kita. Tepuk semangat untuk kita bersama. Ya. Dimulai ya. Mari kita lakukan untuk berdiri. Ya, mohon maaf, untuk berdiri. Biar kita lebih semangat dan mengatasi rasa ngantuk. Saya juga ngantuk ini. Bisa kita mulai ya. Semungut alay, cemungut, iya. Sekali lagi, cemungut, iya. Berkali-kali, cemungut, iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata masih luar biasa semangat di siang hari ini. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu guru, setelah kita segarkan sedikit penyegaran, baik kita lanjutkan bahwa dalam pembelajaran CGP itu kita mempelajari beberapa modul. Akan tetapi pada kesempatan ini dalam kurun waktu 3 bulan kami sudah diberikan 1 modul, akan tetapi ada 4 submodul. Yang pertama adalah modul 1.1, itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang murid atau peserta didik kita, yaitu hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodrat. Kemudian kita juga melayani mereka dengan setulus hati, memberi teladan dengan semboyan beliau yaitu Engar Sosong Tulodo. Kemudian kita juga harus membangun semangat mereka dengan semboyan beliau Eng Madya Mangunkarso. Kemudian kita juga memberikan dorongan yaitu Tutwuri Handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Kemudian anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, ini bisa mematahkan dari pemahaman kita tentang tabula rasa. Kalau pemahaman kita bahwa anak-anak
anak itu bagaikan kertas kosong yang putih. Bagaimana nanti terbentuknya anak tersebut, tinggal kita yang memberikan coretan di dalam kertas tersebut. Itu merupakan pemahaman atau paradigma yang sebenarnya kurang tepat, Bapak Ibu. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu sebenarnya merupakan lembaran putih, akan tetapi di situ sudah ada garis-garis samar. Garis-garis samar sebagai kodrat alam yang dimiliki anak dari bawaan lahir. Kemudian sesuai dengan pemikiran beliau bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Keterkaitannya dengan kertas putih tadi, bahwa anak sudah merupakan kertas putih yang sudah ada garisan akan tetapi samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik yaitu menuntun agar garis-garis samar itu bisa terlihat jelas. Kita mempertebal garis-garis tersebut. Jadi seorang pendidik ataupun orang tua sekalian tidak bisa membentuk anak menjadi apa. Akan tetapi anak itu sendirilah yang dapat membentuk dirinya menjadi apa. Kita berkewajiban hanya menuntun. Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan bahwa anak itu merupakan bagaikan buliran biji-biji jagung. Kemudian kita sebagai pendidik adalah sebagai petaninya. Jadi kita yang menyiapkan ladangnya, memupuk, kemudian merawat dari gangguan-gangguan gulma yang ada di sawah, sehingga kita berusaha jagung tersebut bisa tumbuh dengan baik dan nantinya bisa berbuah sesuai dengan yang kita harapkan. Akan tetapi kita tidak bisa menumbuhkan jagung tersebut. Kalau memang jagung tersebut dari dalamnya sudah ada penyakit, otomatis dengan sendirinya akan mati. Kita sebagai petani tidak bisa menumbuhkan jagung tersebut. Itulah pemikiran yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita lanjutkan untuk modul 1.2, Bapak Ibu. Pada modul 1.2 kita mempelajari nilai dan peran guru penggerak di sekolah itu seperti apa. Yang pertama, seorang guru harus mempunyai sikap mandiri. Yang kedua, seorang guru harus berpihak pada murid. Kemudian, seorang guru juga harus kolaboratif. Yang terakhir, seorang guru harus inovatif. Nah, di secara garis besarnya, sebagai guru harus mampu merawat dan menuntun anak-anak untuk hidup dan tumbuh kodratnya sendiri, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menerapkan nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajar di sekolah. Nah, arti dari kata mandiri bahwa kita sebagai guru juga berkewajiban untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang kita miliki untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga kita akan memberikan pelayanan menuntun pada murid itu akan menjadi lebih baik. Kita umpamakan atau kita contohkan bahwa kita mengembangkan diri dengan mengikuti diklat-diklat ataupun kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi yang kita miliki. Berikutnya, berpihak pada murid. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa di dalam pembelajaran kita mengusahakan untuk berpihak pada murid, sehingga murid akan lebih nyaman, lebih enjoy, lebih berusaha mengikuti kegiatan dengan rasa senang.
Walaupun di lapangan kita ketahui bersama sudah banyak korban-korban, artinya korban dampak dari pandemi kemarin begitu luar biasa. Anak-anak yang kita hadapi dengan berbagai pola tingkah mereka, kita harus dengan sabar. Walaupun juga kadang saya sendiri juga terpancing emosi karena ulah-ulah mereka, tetapi kita kembali kepada kewajiban kita sebagai pendidik, yaitu menuntun, among, yaitu ngomong mereka bahwa kita harus berpihak pada murid. Berikutnya kolaboratif, diharapkan kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Kita bersama-sama berupaya untuk memajukan sekolah ini, untuk memajukan siswa-siswa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Berikutnya adalah inovatif. Kita sebagai guru juga di dalam mengembangkan diri harus banyak inovasi-inovasi yang kita usahakan untuk tercipta. Seperti itu. Ini adalah tentang modul 1.2. Berikutnya modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Kita menentukan visi di dalam pembelajaran atau kemajuan sekolah, kemudian melalui prakarsa perubahan, kemudian melalui inquiry apresiatif, dan melalui tahapan bagja. Ini juga saya mengenalnya baru dalam pembelajaran diklat kemarin. Waktu pertama kali saya mendengar bagja, apa yang dimaksud dengan bagja? Kemudian selama mempelajari modul, baru saya mengetahui bagja itu apa. Di sini secara umum guru berupaya merancang masa depan murid dengan menentukan visi melalui prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui inquiry apresiatif. Tahapan bagja yaitu yang B-nya buat pertanyaan, A ambil pelajaran, kemudian G gali mimpi, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Jadi pada tahapan ini kita diajak berangan-angan bagaimana 10 tahun, 20 tahun ke depan itu murid-murid atau siswa-siswa kita itu akan menjadi apa. Kemungkinan mereka ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi bupati, dan seterusnya. Dari angan-angan yang kita miliki tersebut, kemudian kita melalui prakarsa perubahan berusaha menuntun mereka untuk menjadi berubah melalui tahapan bagja tadi. Pertanyaan, untuk menuntun mereka kita menggunakan strategi yang bagaimana, dan akhirnya nanti kita menemukan strategi tersebut untuk dapat menuntun laku anak-anak tersebut agar dapat tumbuh sesuai yang kita angankan. Nah, ini adalah modul yang terakhir yang kita pelajari dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu modul 1.4 budaya positif. Budaya positif ini ada 5. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah sebenarnya inti pokok yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Konsep utama dalam budaya positif yang seperti sudah saya sampaikan di depan,
yaitu ada 5. Kemudian sebelum menuju ke hal-hal yang lebih kompleks lagi, kami akan menyampaikan bahwa kebutuhan manusia, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang pada umum semua dimiliki oleh manusia, baik itu tingkat anak-anak, dewasa, dan tua. Kita semua memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Kebutuhan dasar yang manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Dalam bertahan hidup ini adalah kompleks sekali. Mungkin dari segi ekonomi, bagaimana kita memperjuangkan untuk mencari nafkah untuk bertahan hidup. Kemudian dari sosial, bagaimana kita melindungi diri apabila ada gangguan-gangguan yang mengancam dari hidup kita. Jadi ini adalah bagaimana kita mempertahankan hidup kita. Kemudian di dalam dasar kebutuhan manusia, kita mempunyai kesenangan. Tentunya kesenangan ini adalah dari masing-masing pribadi berbeda-beda. Dari tingkatan umur juga berbeda-beda. Saya akan dicontohkan untuk anak-anak, sekarang masih musimnya lato-lato. Ini juga merupakan kebutuhan dasar hidup mereka. Mereka memerlukan sebuah kesenangan. Ya, pada masa usianya masih bermain, ya sudah tingkat kesenangannya itu. Berbeda lagi nanti ketika remaja sudah mempunyai lirikan kanan kiri. Nah, itu juga merupakan tingkat dari kesenangan dalam kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah kasih rasa untuk diterima. Kebutuhan dasar hidup manusia yaitu mempunyai dasar untuk diterima di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan kita juga memerlukan adanya kasih sayang sehingga kita lebih nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah sebuah penguasaan dari masing-masing pribadi. Kita akan memerlukan rasa keinginan untuk memiliki sesuatu. Inilah sebagai dasar kebutuhan, yaitu penguasaan. Berikutnya kita juga memerlukan sebuah kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam menentukan jalan hidup, kebebasan dalam memilih suatu pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Baiklah, sekarang akan saya lanjutkan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dalam paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang bahwa dengan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Banyak yang sudah kita ketahui ya bahwa profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini berpihak pada murid. Jadi kita guru harus berusaha melayani, menuntun mereka sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Artinya kita memberikan kemerdekaan pada siswa. Bukan berarti kemerdekaan yang sebebas-bebasnya, tetapi kita dalam kemerdekaan terbatas, ya, kemerdekaan di mana kemerdekaan itu tidak hanya takut terhadap aturan, akan tetapi kemerdekaan yang dapat memerintah diri untuk memberi motivasi terhadap diri sendiri. Seperti itu, ya. Kemungkinan ini sudah agak banyak yang saya sampaikan
sedikit berkurang konsentrasinya ya, karena keadaan sudah siang, sudah setelah lelah memberikan pembelajaran pada anak-anak. Coba sekarang kita sedikit ada permainan lagi, ya, sedikit ada permainan, yaitu apa? Melatih konsentrasi atau fokus, ya. Melatih fokus konsentrasi kita dengan permainan apa? Bukan lato-lato Ibu. Lato-lato, saya tidak membawa bekal lato-lato sebanyak Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tepuk tangan, bukan di depannya ya Pak, di sampingnya saja ya. Ya baiklah, Bapak Ibu, kita akan bermain dengan saya berkata. Saya berkata. Aturan permainannya, mohon maaf Bapak Ibu, silahkan melakukan seperti kalimat yang saya ucapkan, asalkan itu ada kalimat depannya saya berkata. Jika tidak, mohon maaf jangan dilakukan. Ya, contohnya saya berkata pegang pipi, artinya Bapak Ibu memegang pipi. Saya berkata lepaskan. Tidak ke tetangga Bapak, pipi sendiri ya. Kemudian jika saya berkata angkat tangan kanan, ya, tangan kanan diangkat, turunkan. Nah, ketika saya belum memberi kalimat saya berkata, artinya tidak diturunkan. Ngaten, siap nggih Bapak Ibu ya? Oke, siap. Bisa dimulai ya? Oke, saya berkata, tunjukkan tangan kiri ke atas. Saya berkata, turunkan. Saya berkata, pegang kepala. Saya berkata, turunkan. Saya berkata, berdiri. Duduk. Oke, konsentrasinya masih bagus. Saya berkata, rentangkan tangan kanan ke samping. Tangan kanan. Saya berkata, turunkan. Saya berkata, duduk. Saya berkata, angkat tangan kanan, turun. Ya, artinya konsentrasi Bapak Ibu masih bagus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya. Alhamdulillah. Bahwa Bapak Ibu masih berkonsentrasi penuh ya. Terima kasih. Berkenan untuk mendengarkan sharing dari saya. Oke, terima kasih. Sekarang perkenankan saya untuk melanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan tentang disiplin positif itu apa, ya. Disiplin positif itu adalah dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan hukuman dan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini adalah disiplin itu dikaitkan dengan aturan-aturan, sehingga seseorang itu bisa melakukan disiplin karena bukan dorongan dari diri pribadi, tetapi dari luar, yaitu takut melanggar aturan. Demikian itu, ya. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya bahwa kita menuntun anak-anak untuk bisa berbuat baik itu bukan karena takut dalam aturan, tetapi kita diharapkan bisa menuntun anak-anak tersebut karena berawal
pribadi masing-masing, motivasi diri sendiri. Ingin menjadi lebih baik bukan karena takut dengan ibu A. Ingin menjadi baik bukan karena takut melanggar aturan A dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Jadi kita bisa menuntun mereka untuk melakukan disiplin diri, tetapi itu dari dorongan diri pribadi. Sehingga yang kita harapkan itu akan memberi kenyamanan pada anak-anak didik kita. Mereka melakukan suatu disiplin tetapi dengan rasa nyaman, bukan sebuah keterpaksaan. Itu. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini merupakan motivasi intrinsik. Tadi tanpa adanya sogokan, tanpa adanya iming-iming, imbalan yang diberikan. Kemudian tanpa adanya ancaman. Jika melakukan pelanggaran, nanti akan dikenakan A, B, dan seterusnya. Pada awal pemahaman saya pribadi, memang hukuman itu merupakan satu-satunya senjata yang ampuh untuk mendisiplinkan anak-anak. Akan tetapi berjalannya waktu setelah penerapan itu, ternyata kita pelajari bersama efek dari hukuman itu belum seperti yang kita harapkan. Malah kecenderungan anak-anak melawan tata tertib, melawan aturan, karena mereka belum ada dorongan motivasi pribadi. Seperti itu. Nah, sekarang kita mengacu pada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, tujuannya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena suatu hukuman itu ternyata membuat murid-murid merasa tidak nyaman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar diri siswa atau murid. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi diupamakan sebagai sogokan tadi, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga dari luar diri pribadi murid itu sendiri. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri murid-murid tersebut. Dan kita lanjutkan. Nah, budaya positif bisa terbentuk itu awalnya dari suatu peraturan. Jadi dasar yang dapat atau dasar langkah kita, strategi kita untuk bisa membuat atau menerapkan budaya positif itu berasal dari yang terkecil dulu, yaitu apa? Adanya peraturan kelas yang sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tersebut kemudian nanti akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif kita terapkan, akhirnya akan membentuk budaya positif yang kita harapkan bisa berjalan di SMP Negeri 1 Andong tercinta kita. Kemudian dasar penerapan budaya positif itu melalui keyakinan kelas. Ya, ini adalah strategi awal tadi, yaitu keyakinan kelas itu apa?
Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang diterapkan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan keyakinan kelas kita harapkan anak-anak itu tumbuh motivasi intrinsiknya. Karena apa? Keyakinan kelas itu dibentuk dari semua warga kelas, bukan berasal dari guru. Kalau berasal dari guru itu sudah merupakan peraturan yang nanti rangkaiannya ada sebuah hukuman, dan itu membentuk murid-murid untuk tidak nyaman dalam melakukan peraturan tersebut. Ya. Di dalam keyakinan kelas itu adalah ada rasa hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ketika kesepakatan itu nanti kita buat bersama. Kemudian adanya bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Tentunya ini ada di dalam kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Di dalam pembentukan keyakinan kelas harus ada unsur yang lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk yang positif, sedikit saja agar mudah dipahami, sehingga di dalam perbedaan dengan peraturan kelas, biasanya peraturan kelas itu sampai puluhan poin, tapi dalam keyakinan kelas kita ambil beberapa poin saja agar mudah dipahami oleh semua murid. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas, antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu tidak bisa untuk kita samakan, tergantung dari kondisi siswa itu sendiri. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi semua warga kelas itu mempunyai hak untuk berpendapat dalam menentukan keyakinan kelas. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika keyakinan bisa kita berikan kata lain dengan tanggung jawab. Di dalam peraturan, misalkan ada kalimat hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jika di keyakinan bisa kita tuliskan menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen ini kita sepakati antara guru dan siswa. Kemudian di dalam peraturan dilarang melakukan kekerasan. Ketika keyakinan, keselamatan serta menghormati orang lain. Dalam peraturan adanya dilarang menggunakan narkoba. Di dalam keyakinan ini merupakan efek dari kesehatan. Itu ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Berikutnya ini adalah contoh dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Saya menerapkan di kelas 7A. Nah, kita harapkan nanti di setiap kelas mempunyai kesepakatan, kita bentuk menjadi sebuah poster dan nanti kita tempel di kelas masing-masing, sehingga anak-anak bisa untuk meyakininya. Mereka berusaha akan memotivasi diri sesuai dengan keyakinan yang mereka buat sendiri, karena itu bukan keyakinan yang dibuat oleh bapak atau ibu guru. Kemudian konsep disiplin pendekatan
restitusi, yaitu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari kesalahan yang mereka perbuat itu bagaimana kita menuntun untuk siswa dapat memperbaiki diri. Ciri-cirinya antara lain bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu sendiri. Kemudian ciri berikutnya, memperbaiki kesalahan tawaran bukan sebuah paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri apa yang sudah mereka lakukan. Nah, melalui segitiga restitusi kita akan menuntun anak-anak untuk memperbaiki dari sebuah kesalahan. Di sini restitusi yaitu membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalah, bukan guru yang memutuskan. Ketika ini berhasil akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid akan merasa berharga dan percaya diri. Ya. Di dalam langkah-langkah segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan atau menanyakan sebuah keyakinan. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Contoh konsekuensi, penguatan jangka pendek. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilaku yang telah mereka lakukan. Konsep disiplin yang gagal, ini adanya hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan yang kita pahami dulu merupakan suatu motivasi yang baik kita berikan pada siswa. Ternyata itu juga merupakan konsep disiplin yang gagal, Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu tidak efektif karena nanti akan menimbulkan suatu harapan. Jadi anak bisa melakukan suatu kebaikan karena suatu imbalan saja, bukan berasal dari diri sendiri. Apalagi hukuman. Hukuman itu bagi siswa nanti akan menyakitkan, membuat siswa tidak nyaman, membuat murid takut dan pemaksaan. Nah, ini ada contoh dari tindakan segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas 7A, yaitu adanya pembulian. Adanya pembulian terhadap temannya. Ini jadi ada anak yang merasa kecewa terhadap temannya karena dimintai jawaban pada waktu ulangan tidak diberikan. Akhirnya dia melakukan pembulian. Kebetulan teman yang diharapkan memberikan jawaban itu dengan ciri fisik kecil sehingga dia merasa lebih menang saya. Nah itu Bapak Ibu yang sudah terjadi di kelas 7A waktu itu sehabis ulangan atau pengambilan nilai. Kemudian ada temannya yang memberi informasi kepada saya. Banyak terjadi di lingkungan murid kita. Ya, itu tadi sedikit contoh yang penerapan
segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian dari situ bukan saya memberikan hukuman pada anak yang melakukan pembulian, tetapi kita meyakininya, memberikan keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah. Mengapa dia melakukan tersebut, dan akhirnya mereka juga menemukan cara untuk mengatasi itu. Tahapan-tahapan tindakan segitiga restitusi tadi yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan sesuai yang sudah saya terapkan di dalam penayangan video tadi. Sekarang perbedaan hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit jika tidak mengerjakan PR. Dikatakan konsekuensi atau tindakan konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Jika itu di dalam penerapan restitusi, jika ada anak yang tidak membuat PR, itu guru menanyakan terlebih dahulu keyakinan kelas bahwa ketika tidak mengerjakan PR nanti bagaimana mengatasinya, budinya, dan membantu murid menyelesaikan masalah. Ini yang terakhir Bapak Ibu, bahwa di dalam modul budaya positif itu adanya 5 posisi kontrol, yaitu kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai monitor atau pemantau, yang terakhir manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, fisik dengan tindakan fisik ataupun kata-kata. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru dan posisi ini tidak akan menyakiti murid jika berposisi sebagai teman. Sebagai monitor atau pemantau berarti mengawasi, guru sebagai pengawas. Sebagai manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir yaitu manajer, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, yaitu dengan tahapan segitiga restitusi tadi. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, jika guru sebagai penghukum, jika guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, itu menghukum. Berkali-kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa dengan kamu. Itu jika posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru lebih bangga. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar berapa kali ini. Kemudian kalimat jika sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki dari kesalahan kamu? Nah, itu tadi Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing dari pembelajaran selama mengikuti Diklat JPT. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua, dan bermanfaat untuk murid-murid kita dan sekolah tercinta kita SMP Negeri 1 Andong. Kali-kali kami ucapan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Kita tergerak, kita bergerak, mari kita menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan dua guru ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di depan sama Bu Kamsi sudah disampaikan adanya 5 posisi kontrol untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah. Nah, yang saya tanyakan, seperti yang kita tahu di sekolah kita ini banyak sekali kasus anak-anak yang bermasalah. Dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan, posisi yang manakah yang paling efektif untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang kedua, Ibu Cita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kamsi, bahwa tadi di kelas A terjadi kegiatan dulu. Pertanyaan saya setelah itu kan Ibu Kamsi menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan saya adalah apakah penerapan segitiga restitusi itu sudah cukup efektif, langsung berhasil, atau perlu step by step kembali begitu? Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bu Kamsi, silakan untuk menjawab dari pertanyaan. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Rumi, kemudian Ibu Cita yang telah memberikan respon positif terhadap paparan yang sudah saya sampaikan. Baik, saya tanggapi dulu dari pertanyaan Ibu Rumi. Nah, di dalam 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai guru, itu yang paling efektif di dalam penerapan terhadap penyimpangan yang telah dilakukan oleh siswa, itu adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer ini, kita membangun motivasi dari diri murid tersebut. Jadi dari dalam diri murid tersebut bisa menyadari dari perilaku yang sudah dilakukan. Kemudian dari perilaku yang sudah dilakukan tersebut, kita mengingatkan bagaimana si murid tersebut bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi jangan sampai kita memberikan hukuman sehingga mereka merasa tidak nyaman. Biarkan kita tuntun murid tersebut untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kemudian mereka bisa mengatasi dari kesalahan yang dilakukan di sini. Mengapa dia melakukan tersebut dan bagaimana dari penerapan segitiga restitusi itu memang ada tahapannya. Jadi kita tidak bisa langsung dalam sekali dalam sekali proses itu anak terus langsung bisa memperbaiki, walaupun ada yang demikian. Itu tergantung dari motivasi pribadi anak tersebut. Ada tahapan-tahapan validasi tadi data, kemudian mengingatkan dari keyakinan yang sudah kita buat, dan sampai nanti anak tersebut bisa menentukan cara mengatasi perilaku yang sudah dilakukan. Demikian Ibu Cita mungkin. Terima kasih. Waktu kami kembalikan.
untuk sesi tanya jawab cukup. Untuk acara yang selanjutnya yaitu refleksi dari rekan sejawat. Monggo Bapak Ibu guru yang mau refleksi dipersilakan. Monggo Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di tengah derasnya hujan dan petir yang menggelegar, ya, kita masih semangat untuk mengikuti sosialisasi dari budaya positif. Salah satu tugas dari BKMC sebagai CDP, materi atau konten yang sangat inspiratif khususnya untuk saya, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Saya yakin apabila semua guru masing-masing di dalam pembelajaran, di dalam melaksanakan peran dan fungsinya seperti yang telah disampaikan Bu Kamsih, insya Allah akan ada perubahan di sekolah kita, baik itu untuk menertibkan, mendisiplinkan, dan pastinya akan bisa meningkatkan mutu pendidikan sekolah kita. Ya, kita tahu ternyata selama ini yang kita lakukan ada beberapa hal yang kita merasa sudah benar, tetapi setelah mendapatkan paparan dari Kamsih, ada beberapa hal yang ternyata itu kurang tepat. Sebagai salah satu contoh tadi, ketika kita selama ini membuat tata tertib atau aturan di kelas, ternyata lebih tepat kita membuat kesepakatan kelas. Jadi dulu itu seakan-akan kalau aturan itu ada sebuah doktrin dari guru, kalian harus begini, kalian harus begitu. Tetapi ketika tadi paparan yang disampaikan Bu Kamsih, ternyata kita bisa membuat sesuatu yang lebih positif, yaitu membuat kesepakatan kelas yang itu muncul dari anak sendiri maunya bagaimana dan disepakati, pastinya kemudian nanti akan dilaksanakan bersama dengan kesadaran dan tanpa ada suatu paksaan. Semoga yang disampaikan Bu Kamsih tadi bisa menginspirasi kita semua untuk lebih baik dan lebih menjadi guru hebat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Febri telah memberikan refleksi. Di penghujung acara yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak datang? Ada izinnya? Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga dia segera sembuh, bisa bergabung dengan kita kembali dalam mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Ya. Kemudian Ibu ucapkan selamat datang kembali di bangku kelas kalian, bangku di mana kalian bisa menuntut ilmu, bisa mendapatkan pendidikan di kelas ini. Itu ya. Dan abaikan anak, sebelum kita melakukan pembelajaran atau melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah ini, kedepannya bagaimana kalian nanti bisa mendapatkan
rasa nyaman, kemudian kalian mendapatkan ilmu dengan rasa suka, kemudian kalian tidak melakukan hal-hal penyimpangan, maka di sini ibu mengajak kalian untuk memberikan sebuah solusi bagaimana nanti kita melakukan sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa, Bu? Kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang menggugah motivasi kalian dari dalam agar nanti mendapatkan kenyamanan, kemerdekaan dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Ya, contohnya apa, Bu? Contohnya bahwa kita dalam suatu komunitas kelompok belajar ini kita memerlukan suatu kerjasama, gitu. Ya, mungkin ini tidak bisa datang dari ibu saja, karena kalian juga mempunyai keinginan-keinginan, ya kan? Nah, maka dari itu kita bersama membuat kesepakatan agar nanti ibu sebagai guru kalian bisa menuntun, kemudian kalian mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan pemikiran. Bu, kesepakatan kita yang kita gunakan seperti ini, Bu, kan? Seterusnya nanti kita bersama-sama, ya. Ya. Yang pertama adalah kita nanti akan membuat beberapa kesepakatan, ya. Kesepakatan itu tidak usah terlalu banyak, akan tetapi kita ambil poin-poinnya saja dan nanti kalian bisa melaksanakan dengan rasa senang hati, karena itu berasal dari keinginan kalian sendiri. Begitu, ya. Jadi nanti kita siswa dan guru kelas 7A mempunyai kesepakatan apa? Boleh usul, boleh silakan tunjuk jari. Bu, kita seperti ini mengeluarkan pendapat, boleh, nanti akan ibu tuliskan di sini, ya. Silakan, siapa yang ingin mengeluarkan pendapat? Iya, Mbak Queen, apa, Mbak? Selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Oke, selalu menjaga Kebersihan kelas ya. dan lingkungan sekolah. Oke, nah ini kita sepakati, ya. Ya. Jadi yang menjaga kebersihan lingkungan kelas ini tidak hanya kalian, ibu sebagai guru atau bapak ibu guru yang mengajar di sini nanti juga mempunyai kewajiban menjaga kelas ini agar lebih bersih sehingga kita merasa lebih nyaman. Baik, bagus. Siapa lagi? Silakan, ya, Mbak. Meningkatkan disiplin. Oke, di antaranya apa? Ketika datang ke kelas ini, baik siswa ataupun guru, itu sebaiknya sebelum jam pembelajaran untuk meningkatkan disiplin. Berikutnya ada lagi? Iya, silakan. Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Baik, saling menghargai dan menghormati. Ketika nanti kalian melakukan tugas pembelajaran, itu tidak didominasi oleh 1-2 orang. Semua dihormati dalam mengeluarkan pendapat. Baik. Berikutnya ada lagi? Iya, keren. Semangat belajar. Iya, kalian atau kita harus mempunyai semangat untuk belajar. Oke, semangat untuk belajar. Bagaimana kita di kelas ini menumbuhkan motivasi dari diri, bagaimana kita bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, bagus. Yang lain masih ada? Saya, Bu, Iya, silakan. selalu bekerja sama, saling Iya. membantu dan bergotong royong. Iya. Saling bekerja sama, bantu dan bergotong royong. Itu diperlukan sekali karena kita di dalam satu kelas ini bagaikan saudara, saling membantu, kemudian bergotong royong apabila ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga lebih banyak, maka kita harus lebih
dan bergotong royong.